Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Arsitektur Jasa Integrasi Service Blueprinting dalam Manajemen Kualitas Layanan Terintegrasi. Materi ini membahas bagaimana service blueprinting atau pemetaan layanan dapat digunakan untuk memetakan pengalaman pelanggan dengan operasi organisasi sehingga mampu menciptakan nilai bersama dan kualitas layanan yang konsisten. Pada bagian pertama, kita membahas mengenai evolusi dan ontologi desain layanan. Terjadi peralihan paradigma, yaitu dari yang sebelumnya berfokus pada produk menjadi fokus pada layanan. Dalam konsep service dominant logic, layanan dipandang sebagai inti dari keunggulan kompetitif organisasi. Kemudian sejarah service blueprinting diperkenalkan oleh Shostak pada tahun 1982 hingga 1984 sebagai solusi atas keterbatasan pendekatan manajemen tradisional dalam mengelola layanan yang kompleks. Tujuan modern dari desain layanan adalah menyelaraskan manusia, infrastruktur, komunikasi, dan artefak agar tercipta pengalaman pelanggan yang holistik, menyeluruh, dan berkualitas. Selanjutnya adalah perbedaan mendasar antara produk dan layanan. Produk memiliki sifat berwujud atau tangible, dapat dimiliki dan proses produksi terpisah dan konsumsi. Sedangkan layanan bersifat tidak berwujud atau intangible, lebih menekankan pada pengalaman dan proses produksi serta konsumsi terjadi secara bersamaan. Karena itu, desain layanan memerlukan perhatian khusus pada manajemen kapasitas, standar waktu pelayanan, dan pemetaan interaksi manusia. Selain itu, fokus layanan ada pada alur kerja dan interaksi, serta membutuhkan standarisasi melalui SOP dan pelatihan agar kualitas tetap konsisten. Ada 5 prinsip desain layanan modern, yaitu yang pertama, berpusat pada pengguna. Artinya, setiap keputusan desain harus didasarkan pada riset kebutuhan, perilaku, dan hambatan pelanggan. Yang kedua, pro-kreatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, garis depan, manajer, dan pelanggan dalam proses desain layanan. Ketiga, sequencing atau pengurutan. Layanan divisualisasikan sebagai serangkaian langkah yang saling terhubung. Yang keempat, evidencing atau pembuktian. Karena layanan tidak berwujud, maka diperlukan bukti fisik atau artefak untuk memperjelas pengalaman layanan. Yang terakhir yaitu holistik. Artinya, desain layanan harus mempertimbangkan budaya, teknologi, dan konteks eksternal sebagai satu sistem yang utuh. Berikutnya mengenai arsitektur service blueprint. Pada inti blueprint terdapat customer action, yaitu langkah-langkah yang dilakukan pelanggan selama menggunakan layanan. Lapisan berikutnya adalah on-stage dan cycle evidence, yaitu interaksi yang terlihat oleh pelanggan, seperti pelayanan staff dan bukti fisik yang dirasakan. Di belakangnya terdapat long stage dan support proses, yaitu aktivitas internal organisasi yang tidak terlihat pelanggan, tetapi sangat menentukan kualitas layanan. Jadi, blueprint ini berfungsi menghubungkan pengalaman pelanggan dengan infrastruktur organisasi melalui lapisan-lapisan horizontal yang saling terintegrasi. Selanjutnya, komponen inti service blueprint. Yang pertama ada physical evidence, yaitu artefak nyata yang membentuk kesan pertama pelanggan, misalnya desain ruangan, seragam staf, atau tampilan aplikasi. Yang kedua, customer action, yaitu langkah kronologis pelanggan selama menggunakan layanan. Yang ketiga, on-stage dan backstage, yaitu aktivitas yang terlihat langsung oleh pelanggan dan aktivitas di balik layar yang mendukung pelayanan. Yang keempat, support process, yaitu sistem internal yang menopang operasional agar pelayanan tetap konsisten dan efektif. Service blueprint juga dapat diintegrasikan dengan model Circular dan Kanon. Circular digunakan untuk memetakan dimensi kualitas layanan ke lapisan operasional, sehingga organisasi bisa melihat di mana gap pelayanan terjadi. Sedangkan model Kanon membantu memprioritaskan atribut layanan menjadi must-have, yaitu kebutuhan dasar seperti kebersihan dan kemudahan akses. One-dimensional, yaitu aspek yang langsung memengaruhi kepuasan seperti keramahan dan kecepatan pelayanan. Atraktif, yaitu fitur tambahan yang memberi kejutan positif seperti keamanan data, inovasi layanan yang tidak terduga, atau data yang baik. Diagnosis operasional, fail point, dan bottlenecks. Pada tahap diagnosis operasional ada 3 fokus utama. Yang pertama, identifikasi titik gagal atau fail points. Kegagalan bisa terjadi dari pelanggan, karyawan, maupun sistem teknik. Karena itu diperlukan fail state atau UKIOS agar kesalahan bisa dicegah. Yang kedua, analisis bottlenecks atau hambatan. Organisasi harus mampu menemukan hambatan jangka pendek maupun jangka panjang, lalu melakukan optimalisasi alur atau
otomatisasi. Yang ketiga, waktu dan profitabilitas. Setiap aktivitas pelayanan perlu memiliki standar waktu eksekusi agar biaya layanan dapat dihitung secara lebih akurat. Metode pembangunan dan fasilitasi. Dalam membangun service blueprint, langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi proses layanan dan segmen pelanggan, memetakan customer action, on-state, backstage, dan support proses, memvisualisasikan bukti fisik secara melakukan analistik. Biasanya proses ini dilakukan melalui workshop lintas fungsi menggunakan sticky notes, papan visual, atau platform digital. Output yang dihasilkan berupa blueprint yang tervalidasi, daftar titik gagal, dan rencana aksi perbaikan layanan. Implementasi, studi kasus, dan masa depan. Dalam implementasinya, service blueprint digunakan di berbagai sektor. Di perhotelan, contohnya Hotel Kristal, Kuta, dan Ekpol, yang berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan, menurunkan keluhan hingga kurang dari 50%, dan meningkatkan kepuasan sebesar 12%. Di rumah sakit, blueprint digunakan untuk mengoptimalkan proses diagnosis pasien, sehingga waktu tunggu administrasi berkurang. Di sektor transportasi, seperti PT KCIC, blueprint membantu menemukan hambatan boarding dan menghasilkan rekomendasi berbasis AI dan IoT untuk informasi real time. Ke depan, service blueprint akan semakin berkembang melalui digitalisasi blueprint dengan BPMN, integrasi AI dan IoT, serta deteksi otomatis titik gagal. Kesimpulannya, service blueprint bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan strategi baik bagi organisasi layanan yang ingin tetap kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelanggan.